Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, kita sebagai guru sudah diobservasi kelas oleh kepala sekolah. Kemudian sudah dilakukan penilaian atau pengisian rubrik oleh kepala sekolah yang dilakukan di PMM. Itu bisa terbukti jika Bapak Ibu persentase yang ada di dashboard ini adalah 50% Bapak Ibu. Jika masih 25%, maka proses penilaian atau pengisian rubrik oleh kepala sekolah belum dilakukan atau belum selesai, Bapak Ibu. Jika sudah 50% ini, maka seorang guru bisa melakukan rencana tindak lanjutnya. Kita cek Bapak Ibu, nilai ini sudah 50%. Oke, nah selain 50% tadi Bapak Ibu, tandanya juga jelas di sini sudah centang hijau Bapak Ibu. Sudah centang hijau karena tidak lagi menunggu, tidak menunggu atasan melakukan observasi, dilakukan. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru yaitu klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah, klik lanjutkan ini ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin tampilan yang akan Bapak Ibu lihat nanti di tampilan dashboard Bapak Ibu ini berbeda dengan yang saya sampaikan. Mengapa? Karena setiap guru memiliki target perilaku yang berbeda-beda. Tentu RHK yang dipilihnya Bapak Ibu. Oke, ini kebetulan hanya satu Bapak Ibu. Namun dari Bapak Ibu saya yakin ada yang 2 atau bahkan 3. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang perlu atau sangat diperhatikan justru yang di belakang ini Bapak Ibu, catatan dan juga rekomendasi dari atasan. Bahkan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu ini, rating yang diberikan oleh atasan itu bisa berwarna merah atau kuning Bapak Ibu. Kalau ini warnanya hijau, jadi ratingnya itu dilakukan dan efektif. Mungkin kalau kuning dilakukan namun belum efektif. Kemudian kalau yang merah mungkin tidak dilakukan dan tentunya tidak efektif. Nah, itu catatan ini Bapak Ibu yang penting. Silahkan dibaca Bapak Ibu. Baik, karena ini terkait dengan pengkondisian kelas Bapak Ibu, maka ini akan saya baca dulu. Catatannya itu ada kesepakatan dengan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Paling mudah Bapak Ibu, silahkan ini di copy paste Bapak Ibu, di copy ya, di blok, kemudian di klik kanan salin, seperti itu. Oke, untuk apa? Nanti kita gunakan untuk mengisi formulir kolom yang ada di layar selanjutnya atau tampilan selanjutnya. Oke, kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa tantangan yang Anda ini harus mengisi banyak sekali Bapak Ibu. Ini isiannya banyak sekali sampai di bawah, tapi ada beberapa yang cuma tinggal memilih Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek ya ini Bapak Ibu. Tantangan itu berarti adalah sesuatu yang memang kita belum begitu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Simpel Bapak Ibu, tinggal kita klik kanan aja di sini dulu. Paste Ibu, atau kita tempel. Nah, ini adalah catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Berarti ini tinggal ditulis gini aja, Bu. Saya melakukan ini bilang tuh. Nah, saya tidak melakukan kesepakatan tes dengan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, apakah harus seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Tapi supaya lebih mengerucut saja Bapak Ibu, sehingga saran yang diberikan oleh kepala sekolah benar-benar bisa tertulis atau terlaksana di sini Bapak Ibu. Bisa aja Bapak Ibu menulis misalnya, saya tidak bisa mengkondisikan siswa karena siswa terlalu aktif dengan gadgetnya, atau mungkin kondisi kelas terlalu bising karena dekat dengan jalan raya dan seterusnya. Atau mungkin Ibu merasa atau Bapak Ibu merasa bahwa saya belum menguasai materi, atau Bapak Ibu merasa belum memiliki media pembelajaran, silahkan ditulis Bapak Ibu. Tapi karena tadi rekomendasinya atau catatannya itu adalah terkait dengan kesepakatan yang belum dilakukan oleh seorang guru,
tinggal tulis saja di sini kembali, tapi diedit ya. Jadi saya melakukan misalnya gitu ya. Atau Bapak Ibu silahkan dipelajari di sini panduan pengisian refleksinya, silahkan diisi di sini Bapak Ibu, baca di sini, nanti silahkan kemudian diisi di bagian atas. Oke, baik. Yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa ini diisi dengan maksimal 1000 karakter Bapak Ibu. Ini baru 135. Apakah ditambah boleh? Ya, baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu. Apa tujuan tindak lanjut? Jadi tujuan tindak lanjut nanti itu apa? Paste lagi aja Bapak Ibu di sini. Nah, jawabannya sini gini. Saya ingin membiasakan untuk ini ada kesepakatan dengan peserta didik itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan tindak lanjut nanti itu apa? Ya tentunya sesuai rekomendasi kepala sekolah, sesuai dengan saran kepala sekolah. Selesai Bapak Ibu. Oke. Sekarang upaya apa? Nah, kalau upaya ini Bapak Ibu kita tidak copy paste lagi. Tentunya upaya itu misalnya silahkan ditulis misalnya berdiskusi dengan teman sejawat atau ya mempelajari modul PDMM. Silahkan Bapak Ibu, ini 500 karakter, banyak sekali yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kemudian kapan akan dilakukan aksi ini? Tentunya karena ini adalah periode Januari sampai Juni dan pelaksanaan observasi ini bulan Maret ya. Kita lihat tadi bulan Maret, tentunya April Bapak Ibu. April atau Mei. Mengapa? Karena kalau April ini sepertinya waktunya banyak tersita ya Bapak Ibu ya, banyak waktu libur, sehingga kita tulis Mei saja. Kemudian apa dukungan? Oke Bapak Ibu, dukungan kita klik saja di sini. Ada pilihan Bapak Ibu klik. Nah, kalau saya merekomendasikan atau silahkan Bapak Ibu milih sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya pilih yang bawah sendiri Bapak Ibu. Dan tentunya kita membutuhkan mentor dari kepala sekolah, mungkin guru ini tidak harus guru penggerak Bapak Ibu. Tentunya adalah guru atau teman sejawat dan seterusnya. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini ada opsional pilihan. Jadi Bapak Ibu harus memilih platform topik di platform Merdeka Mengajar satu saja Bu, dari sekian yang disiapkan. Ada 3 Bapak Ibu, tapi silahkan memilih satu saja karena terkait dengan pengelolaan kelas Bapak Ibu tadi, maka ini saya klik di poin yang satu ini, kemudian saya pilih Bapak Ibu. Nah, ini karena kalau PAUD ya itulah, atau mungkin saya ambil yang ini. Nah, nanti yang berdiferensiasi itu banyak sekali Bapak Ibu yang ada di PMM ya. Kemudian berarti yang lainnya tidak perlu Bapak Ibu karena ini pilihannya minimal 1. Oke. Kemudian kapan Anda mempelajari belajar di PMM? Karena ini diberi contoh 2 bulan Bapak Ibu, maka kita tulis saja Mei Juni ya. Mei sampai dengan Juli karena periodenya sampai Juni saja. Oke, kemudian dukungan yang dibutuhkan silahkan, karena ini pertanyaan sama ya dengan yang di atas tadi, silahkan Bapak Ibu misalnya pilih mentoring dari kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, kalau semua sudah diisi, maka tombol atau menu kumpulkan muncul warna biru Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih belum yakin dan masih mau berdiskusi dengan teman-teman lain, maka lakukan simpan draft dulu Bapak Ibu. Ya, silahkan disimpan draft dulu. Kemudian suatu saat nanti Bapak Ibu bisa kembali masuk, kemudian bisa merevisi lagi jika memang ada yang perlu di. Itu saja Bapak.